Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu. Dimana kalau bukan di generasi Douti. Apa kabarnya adik-adik semua? Semuanya baik kan? Kalau ada yang sedang sakit, tetap semangat ya dan cepat sembuh. Karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hore! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita memuji Tuhan dengan judul lagu The Love of Jesus. Of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the oceans, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh, oh, kasih Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami bersyukur hari ini dapat beribadah kepadamu. Kami berdoa Tuhan yang menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan dapat beriman sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, siapa di antara kita yang pernah melihat panti asuhan? Tahukah kamu tempat apa itu? Panti asuhan adalah sebuah tempat di mana anak-anak atau remaja pemuda dewasa dibesarkan dan dididik. Mereka itu adalah orang-orang yang mungkin tidak memiliki orang tua
atau mereka memiliki orang tua tetapi orang tuanya tidak mampu membiayai kehidupannya, sehingga dititipkanlah mereka ke panti asuhan. Jadi, panti asuhan itu adalah sebuah rumah bagi anak-anak maupun anak remaja dewasa yang sudah dijelaskan tadi. Biasanya dalam mendirikan sebuah panti asuhan membutuhkan uang yang banyak karena semuanya perlu uang. Namun ada hal yang istimewa yang akan kita dengarkan hari ini. Sebelumnya anak-anak harus menjawab, untuk apa kita perlu mengenal yang namanya panti asuhan? Ayo kita baca firman Tuhan dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Adik-adik, seorang bapak yang akan kita kenal hari ini bernama George Muller. Sewaktu dia masih anak muda, ia sangat nakal. Ia suka mencuri, menipu, mabuk-mabukan, dan pesta pora. Dalam perjalanan kehidupannya, ia masuk ke sekolah teologia. Sekolah teologia ini adalah sekolah yang fokus belajarnya tentang firman Tuhan. Maka dari itu, ia mulai mendengar berita tentang firman Tuhan. Perlahan demi perlahan, berita itu mulai mengisi pikirannya, mengisi hatinya. George Muller ini juga seorang anak yang sangat pintar, dan dia bisa berbicara dalam 7 bahasa. Pada saat dia berdiskusi dengan gurunya, dia menyadari bahwa ia perlu mengenal Tuhan Yesus. Kemudian dia mulai mendengar dan belajar firman Tuhan. Sampai di suatu hari, ia mengerti bahwa ia perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ia sangat berdosa. Karena dengan percaya kepada Tuhan Yesuslah, dosanya bisa dihapuskan dan ia bisa memiliki hidup yang kekal. Artinya, setelah mendengarkan firman Tuhan, ia percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Ia mengakui dosa-dosanya yang banyak itu, dan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya itu pun dihapuskan. Setelah pertobatannya itu, ia merasakan perubahan di dalam hatinya. Wah, betapa bahagianya George Muller ini. Dengan sukacita di dalam hatinya, kesadaran akan anugerah Tuhan di dalam hidupnya membuat George Muller pada akhirnya menyerahkan dirinya dan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ia meninggalkan hartanya dan pergi mengikut Tuhan. Dia tinggal di sebuah gereja kecil dan beberapa waktu kemudian ia pindah ke Inggris mengembangkan gereja lain. Dalam perjalanan kehidupan kerohaniannya,
ia sangat sedih jika melihat anak-anak tidak memiliki rumah, tidak memiliki pendidikan, dan terutama tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Oleh karena itu, ia memiliki kerinduan untuk mendirikan sebuah rumah untuk menampung anak-anak yang demikian. Itulah yang disebut dengan panti asuhan. Ia berdoa kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan seluruh kerinduannya kepada Tuhan mengenai panti asuhan. Doa dan kerinduannya tentang panti asuhan akhirnya dijawab Tuhan. Ia kemudian mendirikan 3 rumah untuk menampung 130 orang anak. Dengan berjalannya waktu, Tuhan menambahkan anak-anak sebagai anak panti asuhan yang didirikan George Muller, sampai jumlahnya mencapai 2.000 orang anak. Hal itu membuat George harus membangun tempat yang lebih besar. Adik-adik, Bapak George ini hendak membangun sebuah rumah yang lebih besar untuk menampung anak-anak yang banyak itu. Tentu diperlukan uang yang sangat banyak, kan? Semua itu diberitahukan Bapak George ini kepada Tuhan. Ia tidak pernah meminta ataupun meminjam uang dari orang lain. Tetapi oleh karena iman Bapak ini, Tuhan mengantarkan orang-orang yang menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih Allah yang besar kepada orang-orang yang percaya dan mengasihinya. Jadi, dalam membangun rumah panti asuhan ini, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Bapak George Muller yang beriman kepadanya. Ada lagi hal yang mengherankan adik-adik. Apa itu? Kebutuhan makanan anak-anak di rumah panti asuhan itu sudah habis. Makanan untuk besoknya sudah tidak ada lagi. Namun Bapak George Muller ini lagi-lagi menyatakan segala sesuatunya kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Dengan iman, Bapak ini percaya bahwa Tuhan akan memberi dan mencukupkan mereka akan makanan. Maka pada pagi hari yang cerah, Tuhan menggerakkan orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk mengantarkan roti dan susu. Semua anak-anak diajak untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga anak-anak bisa makan dengan kenyang dan puas. Hal seperti ini semakin membangkitkan iman Bapak George Muller kepada Tuhan Yesus yang sungguh ajaib. Bapak George Muller ini menyatakan bahwa iman yang sejati tidak akan pernah diam. Ia mengakui bahwa mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidupnya bukan semata-mata karena dirinya, melainkan ada iman yang benar dan yang menyelamatkan. Iman kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dirinya dari hukuman karena dosa. Adik-adik, lihatlah Bapak George Muller ini yang dulunya seorang anak yang nakal. Tetapi ketika percaya Tuhan Yesus, ia diubahkan dan menjadi seorang yang hebat. Bukan hanya hebat bagi dirinya sendiri, melainkan
bagi orang lain. Banyak anak yang bisa hidup dengan baik dan bisa mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan hidup mereka. 117 sekolah yang menampung 120.000 orang anak. Semua itu bisa dikerjakan karena imannya kepada Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Kalau Bapak George Muller bisa berkarya begitu hebat bagi kemuliaan Allah, bukankah adik-adik sekalian juga bisa seperti itu? Adik-adik, Tuhan Yesus yang disembah Bapak George Muller inilah yang hebat. Tuhan yang sama juga saat ini ada di tengah-tengah adik-adik sekalian. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik, dan Tuhan Yesus mau adik-adik sekalian bisa seperti Bapak George Muller. Seorang anak yang nakal, suka melawan, dan ahli dalam berbohong. Semua itu bisa diubahkan ketika mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Anak yang nakal dapat berubah menjadi anak yang hebat, yang dapat memuliakan Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan Bapak George Muller. Maukah adik-adik memiliki iman yang sejati seperti Bapak George Muller ini? Kuncinya hanya di dalam firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang dinamakan iman yang sejati. Dengan demikian, mungkin adik-adik sekalian adalah generasi-generasi George Muller saat ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan kita dari Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas cerita hari ini yang bisa kami dengar. Sungguh hebat karya Tuhan di dalam hidup kami, dan semua itu membimbing kami kepada iman yang sejati. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dari kecil kami sampai kepada iman yang sejati itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Firman Tuhan ku dengar.
He